Baik, selamat pagi adik-adik, lose-lose dan juga orang tua. Hari ini Lose mengajak setiap kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita, Lose, kalian semua sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, belajar membawa persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lose mengajak setiap kita membuka satu bagian dulu firman Tuhan dari Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Hari ini Lose mengajak setiap kita belajar bersama-sama. Kita membawa persembahan sebagai wujud kita hormat dan kita syukur kepada Tuhan. Lose akan bacakan ayat-ayat ini. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Baik, sampai sedemikian firman Tuhan. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan kepada Yakub ketika lari dari kejaran Esau. Esau itu adalah kakaknya Yakub. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, untuk lebih mengerti dan lebih memahami cerita ini, mari kita akan saksikan video berikut ini dulu. Wah, adik-adik, hari ini kalau dipikir-pikir ini, hari ini ulang tahunnya Lose Yohanes loh. Waduh, kalau ulang tahun itu paling cocok itu nyanyi lagu Happy Birthday. Karena kalian semua tidak bisa keluar-keluar, maka nyanyinya online aja ya. Oke ya, kalian semua nyanyikan lagu Happy Birthday untuk Lose Yohanes. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, may God bless me. Happy birthday to me. Iya, tadi mestinya happy birthday to me ya, bukan to you, karena Lose yang ulang tahun. Aduh, ulang tahun gini nih harusnya ada yang ngasih hadiah. Siapa ya yang ngasih? Oh iya, ini ada Lose Yanti dan Fani. Waduh, kayaknya ini bawa hadiah loh. Aduh, senang sekali. Ini paling cocok Papa, itu ulang tahun kasih hadiah dong. Makasih. Hadiahnya. Aduh, apa ya ini ya kira-kira ya? Coba geser sini dulu. Coba Lose buka aja ya langsung ya. Ini apa nak? Hah? Aduh, coba ya Lose langsung buka. Yang cepet aja, biar nggak lama-lama. Lose sudah nggak sabar pengen tahu ini. Nah, apa yang di sini ya? Apa ini ya? Apa ya? Apa ini nak? Apa ya? Oh, Alat cukur. buat alat potong rambut biar Losenya nggak usah ke salon karena ada virus COVID. Nah, tinggal gini potong aja di rumah ya. Paling tinggal potong. Hadiahnya cuma 1 ya. Aduh. Oh iya, lupa. Cek, bentar ada titipan dari temannya Lose Oh, di Surabaya. oke, cepet. Wah, ini berguna sekali nih. Tani coba ya potong rambut ya. Aduh, ini sangat bagus ini. Wah, kecil, ini lebih gede, pasti lebih bagus ini. Oh, dari temannya Lose, namanya Nobita. Waduh, apa ini ya? Punyanya
Biasanya kalau Nobita ini temennya Lause ini kasihnya banyaknya bagus, besar loh ini. Apa ya? Tapi kok bungkusnya koran ya? Ada gambar telur lagi. Apa ya? Ini apa? Apa ya Fani? Apa ya? Loh, Loh, susu. Kok susu? Buat Fani ya? loh, ini kan susunya Fani. Susu. Masa susu? Coba. Ini ulang tahun Lause, bukan Fani. Susu. Susu nggak ya teman-teman? Ya, oh bukan Susu susu. nggak ya? Loh, Apa nih? kasih hadiah kok kayak gini sih? Loh, Bola apa sudah ya? kempes. Oh, ada lagi. Loh, Aduh. Apa ini? Yang gerak cuma kanan aja, yang kiri loyo. Aduh. Yang bagus cuma telinganya cuma kanan, yang kiri jelek, nggak bisa digerakkan. Ya, gimana? Dapat song hadiah kedua. Nah, adik-adik, kalian sudah paham nggak cerita yang Lause buat tadi melalui video bersama dengan Lause, Yanti, dan Fani? Nah, bayangkan ya, kalau kalian itu berulang tahun, tentu Lause yakin kalian mengharapkan sebuah pemberian yang baik dari papa mama kalian, dari Lause-Lause, ataupun juga teman-teman kalian. Ayo coba kita lihat tadi ketika Lause itu benernya hari ini bukan ulang tahunnya Lause ya. Lause ulang tahunnya masih nanti bulan November. Tadi cuma contoh saja. Nah, adik-adik coba kita perhatikan hadiah yang pertama yang diberikan oleh Lause, Yanti, dan juga Fani. Kira-kira barang itu bagus atau tidak? Kalian pasti menjawab bagus dan sangat berguna untuk keadaan sekarang ini. Untuk potong rambut nggak perlu lagi pergi ke pangkas rambut. Supaya apa? Supaya terhindar dari penularan virus corona. Tetapi ternyata Lause dapat hadiah lagi, hadiah yang kedua. Coba, mau nggak kalian diberikan hadiah seperti itu? Padahal ini temannya Lause dari Surabaya, tapi ternyata dia ngasih hadiah bola, tapi bolanya sudah kempes, tidak bisa dipakai. Lalu juga hadiah yang lainnya, ternyata ada mainan kupingnya yang kanan saja yang bergerak, yang kiri tidak bisa gerak lagi. Artinya apa? Mainan rusak dikasihkan orang lain. Nah, adik-adik, kalau kalian bisa menilai, kalau seseorang itu ulang tahun, Lause misalnya ulang tahun, pemberian yang baik itu hadiah yang pertama atau kedua? Jelas yang pertama. Berguna, bisa dipakai. Lalu yang kedua, aduh sudah rusak kok dikasihkan orang. Nah, adik-adik, kalau kita melihat, kalau kalian memberikan sebuah pemberian kepada manusia, itu harus yang baik, harus berguna, bisa dipakai. Itu kalau manusia saja mengharapkan yang baik dari setiap pemberian-pemberian kita. Apalagi kita sekarang belajar memberi kepada siapa? Tuhan. Jadi ketika kalian memasukkan uang kalian di amplop, bawa ke gereja, kalian kasih masuk ke dalam kantong kolektor, itu kalian sedang memberi bukan kepada Lause, bukan kepada Lause Miske, atau kepada Lause Evelyn, atau kepada Lause Ican tadi yang mimpin pujian. Oh, karena hari ini yang melayani adalah Lause Ican dan Lause Yohanes, maka mungkin uangnya itu diberikan ke Lause Ican dan Lause Yohanes ya? Enggak, adik-adik, bukan. Kalian memberikan itu kepada Tuhan, karena itu harus yang terbaik. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkali-kali mengatakan, kalau nanti kalian di rumah ya membaca Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan bahwa sebetulnya kamu itu harus memberikan tubuhmu
Artinya apa? Seluruh hidupmu ini kepada Tuhan. Itu persembahan yang baik, kudus, berkenan kepada Tuhan. Nah, tapi ternyata Tuhan itu adalah Allah yang baik juga. Tuhan itu bukan cuma sekedar, oh kamu harus memberikan seluruh tubuhmu. Siapa sih yang bisa memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan 100%? Tidak ada yang bisa melakukan secara sempurna. Nah, adik-adik, firman Tuhan pun juga mengajarkan apa? Kita itu diajarkan untuk apa? Membawa persembahan kepada Tuhan dengan bentuk apa? Harta milik kita. Nah, mungkin kalian bertanya, loh, kan saya belum kerja. Nah, ketika kalian ke gereja, kan kalian diberikan apa? Uang kolekte dari papa atau mama kalian. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam kantong kolekte ketika kalian beribadah sekolah minggu di gereja. Dan itu haruslah yang terbaik, bukan secara sembarangan, bukan uang sudah 1.000 lecek lagi, hampir sobek lagi, bekasnya jatuh ke air, kita ambil lagi, sudah lecek-lecek, kita waduh, daripada kebuang mending kasih ke gereja saja sebagai uang kolekte. Nah, itu artinya apa? Bukan persembahan yang baik. Nah, adik-adik, kita belajar bersama-sama dari kisah Yakub. Ketika kalian membawa persembahan kepada Tuhan, itu bukan cuma sekedar kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menolong kita. Bukan cuma, oh aku ini umat, Yesus itu adalah Allah, maka aku harus memberikan. Bukan cuma hormat, tetapi juga rasa syukur kita berikan kepada Tuhan. Coba kita melihat kisah dari Yakub. Nah, adik-adik, ayat 20 sampai ayat 22 yang Lose bacakan kepada setiap kalian itu sedang menceritakan sebuah peristiwa bagaimana Yakub itu dikejar-kejar oleh Esau. Esau itu adalah kakaknya Yakub. Wah, kenapa ini? Kok Yakub dikejar-kejar oleh Esau? Nah, kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, tentu kita sudah melihat sebuah kisah bahwa sebenarnya Ishak itu hendak memberikan berkatnya kepada Esau, karena Esau adalah anak sulung. Tetapi Ribka dan juga Yakub itu memberikan tipuan kepada Ishak yang sudah rabun, yang sudah tua, dibujui bahwa Yakub ini adalah Esau. Dan akhirnya Ishak itu memberikan berkatnya kepada Yakub. Yakub sekarang sudah diberkati oleh Ishak. Maka ketika Esau itu pulang, lihat loh, kan aku ini Esau, itu Yakub. Maka Esau marah dan akhirnya mau membunuh Yakub. Lalu Ribka karena sayang kepada Yakub, maka Ribka ini menyuruh Yakub, sudah kamu kalau di sini tidak aman, kamu harus lari kemana? Ke Haran, ke kota saudara saya yang namanya adalah Laban. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan menuju ke Haran, nah di situ kita melihat bahwa Yakub itu sampai ke sebuah tempat yang namanya adalah Betel. Nah, ketika sampai di tempat yang bernama Betel itu, Yakub itu tidur, lalu dia bermimpi. Bermimpinya apa? Ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi akan didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu kita juga melihat setelah itu, lalu ada Tuhan yang menemui Yakub di dalam mimpinya. Tuhan itu berkata begini, ayat 13, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi adik-adik, ternyata Tuhan itu tetap setia kepada perjanjiannya.
Tuhan sudah merencanakan, di dalam rencananya yang kekal itu akan memberikan memang berkatnya kepada Yakub, bukan Esau. Nah, adik-adik, terlepas dari yang namanya dosa yang dilakukan oleh Yakub, Allah itu tetap setia kepada perjanjiannya. Bukan karena apa yang dilakukan oleh Yakub, tetapi memang murni atas apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada Yakub. Meskipun Yakub adalah orang yang tidak sempurna, tetapi Allah tetap memandang Yakub sebagai orang yang diberikan perjanjian dari Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Yakub itu bangun, Yakub mengingat mimpinya, maka dia akhirnya berkata di dalam ayat 20 sampai 22, maka ketika Yakub itu bangun, maka bernasarlah, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan roti untuk dimakan dan dipakai, dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Lalu ayat 22, dan ketika Yakub sudah menyadari bagaimana cara Tuhan menolong dirinya, memberikan perjanjian kepada dirinya, maka yang dilakukan oleh Yakub sebagai ungkapan syukurnya untuk dinaikkan kepada Tuhan, Yakub memberikan apa, adik-adik? Di dalam ayat 22, memberikan 1/10. Jadi adik-adik, kalau kalian membawa perpuluhan, kalian memasukkan uang kalian di kantong kolektor, itu juga adalah sebagai ungkapan syukur kalian bagaimana Tuhan sudah memelihara kalian beserta orang tua kalian. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita sudah sadar Tuhan itu baik bagi saya, Tuhan itu baik bagi kamu, maka salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa hormat kita, menunjukkan rasa syukur kita, menunjukkan sukacita kita kepada Tuhan adalah dengan membawa persembahan. Memang caranya bisa lain-lain. Kita bisa melayani, kita taat perintah Tuhan, menjauhi pelanggarannya. Tetapi secara khusus, hari ini Lose mau mengajarkan setiap kita bahwa kita menaikkan hormat kita, menaikkan syukur kita dengan membawa apa? Persembahan adalah yang terbaik, bukan yang sisa-sisa, atau yang bukan yang jelek-jelek, atau yang sudah hampir robek, uang yang hampir robek, yang jelek itu yang dikasih. Bukan, tetapi ingat, persembahan yang baik. Karena itu bukan untuk Lose, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Lose berdoa setiap kita boleh mengerti bahwa kita membawa persembahan untuk Tuhan. Amin.